Halo Sobat Matematika, ketemu lagi dengan Bu Umi di Kampung Matematika. Di sini, soal yang terlihat sulit akan kita ubah menjadi mudah. Jadi siapkan dulu buku catatanmu, fokus, dan mari kita pecahkan soal bersama. Oke, hari ini kita akan membahas soal TKA Matematika Wajib SMA. Seorang pasien dengan kadar asam urat tinggi menjalani terapi menggunakan obat penurun kadar asam urat. Pada hari pertama, kadar asam urat dalam darah tercatat 13 mg per dl. Obat bekerja menurunkan kadar asam urat sebesar 20% setiap hari secara konsisten. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi obat penurun asam urat. Pertama, pasien mulai merasa lebih nyaman saat kadar asam urat di bawah 7 mg per dl. Pasien dianggap sembuh secara klinis jika asam urat telah mencapai kurang dari 5 mg per dl. Pada hari keberapa, pasien merasa nyaman namun belum dianggap sembuh secara klinis. Klik pada siap jawaban benar. Jawaban benar boleh lebih dari satu ya. Nah, diketahui, kita tulis dulu apa saja yang kita ketahui di sini. Pertama, U1 ini adalah contoh barisan geometri. Jadi, kita harus tahu U1-nya dulu. U1 sama dengan A itu sama dengan 13 mg per dl. Penurunan kadar asam urat di sini itu kan terjadi secara konsisten sebesar 20%. Maka untuk tingkat kesembuhannya 100% itu dikurangi 20% per hari. Sehingga bisa dikatakan tingkat kadar asam uratnya itu sekarang 0,8%. Jadi rasionya kita pakai 80% atau 0,8. 80% atau 0,8. Syaratnya di sini saya tulis nyaman. Jika merasa nyaman berarti asam uratnya turun menjadi kurang dari 7 mg per dl. Dikatakan sembuh jika kurang dari 5 mg per dl. Nah, pertanyaannya di sini, hari keberapa pasien merasa nyaman namun belum dianggap sembuh. Nah, ini saya tulis rentangnya ada 5 ya, 5 kurang dari sama dengan X kurang dari 7. Jadi yang ditanyakan di sini adalah belum sembuh tapi udah merasa nyaman. Kira-kira itu hari keberapa saja? Untuk rumus deret geometrinya itu adalah, ada yang masih ingat? UN sama dengan A R pangkat N min 1. N di sini adalah hari di mana pasien itu meminum obat kayak gitu. Nah, yang pertama kita coba-coba dulu ya. Kalau misalkan U1 itu berarti kan pasien jelas-jelas belum sembuh. U2 juga kemungkinan belum. Nah, kita coba U3. U3 sama dengan 3-nya ini berarti hari ketiga. Sama dengan 13 dikali 0,8. Pangkatnya 3 dikurangi 1. 13 dikali 0,64. Itu dari 0,8 pangkat 2. Kemudian hasilnya 8,32. Nah, menurut syarat yang tadi kita tulis 8 itu berarti kan lebih dari 7. Bisa dikatakan bahwa hari ketiga ini belum sembuh atau belum merasa nyaman juga. Sekarang kita coba di hari keempat sama dengan 13 dikali 0,8 pangkat 4 kali 1. Jadi 13 kali 0,8 pangkat 3 adalah 0,512. 13 kali 0,512 hasilnya sama dengan 6,656. Nah, karena di sini 6,656 ini sudah masuk ya. Sudah masuk. Berarti di sini dia itu udah ngerasa nyaman tapi belum sembuh. Oke. Sekarang U5. U5 sama dengan 13 kali 0,8 pangkat 5 kurangi 1 sama dengan 13 dikali 0,8 pangkat 4. 0,8 pangkat 4 itu berapa? 0,4096. Nah, kita kalikan nih. 13 kali 0,4096 sama dengan 5,3248. Nah, ini juga masuk ya karena masih di atas 5. Pasien itu ngerasa nyaman tapi belum sembuh. Coba kita cek lagi untuk hari ke-6. 13 kali 0,8 pangkat 6 kurangi 1. 13 kali 0,8 pangkat 5 berarti berapa? 0,3276.
Nah, 13 kali 0,3276 sama dengan 4,2598. Nah, ini berarti dia itu masih di bawah syarat tadi ya. Berarti ini dikatakan bahwa hari ke-6 si orang ini udah sembuh. Jadi yang dikatakan pasien nyaman tapi belum sembuh itu ada di hari ke-4 dan hari ke-5. Itu ya. Nah, ini soal kedua. Soal kedua ini pertanyaannya adalah daerah yang diarsir pada gambar tersebut merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Nah, kira-kira apa saja himpunannya, himpunan penyelesaiannya? Pertama di sini ada titik A, B, C. Nah, A, B untuk cara cepatnya itu kita kalikan silang ya. Titik A itu dikalikan Y, titik A karena basisnya X itu dikalikan ke Y, dan titik B itu di Y, nah dikalikannya ke X, sehingga kita tulis 2X min 4Y sama dengan negatif 8. Dari mana? 2 dikali min 4. Kemudian masing-masing kita bagi 2. Hasilnya menjadi X min 2Y min 4. Nah, untuk ngeceknya kita kalikan 0,0. Jadi X-nya kita kalikan 0, Y-nya kita kalikan 0. Jadi 0 dikurangi 2 kali 0 sama dengan 0 sama min 4. Besar mana? Besar 0. Nah, kayak gini ya. Berarti tandanya X min 2 lebih besar sama dengan min 4. Selanjutnya untuk garis BC. Garis BC sama seperti tadi. Untuk basis X kita kalikan Y, dan untuk basis Y kita kalikan X. Untuk angka pada X kita kalikan Y, untuk angka pada Y kita kalikan X. Jadi 2X plus 2Y. Dan 2, kemudian ini dikalikan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, untuk menyederhanakannya kita bagi 2 ya. Jadi X plus Y sama dengan 2. Nah, untuk pengecekannya sama seperti tadi juga dikalikan 0,0. Jadi X-nya diganti 0, Y-nya juga diganti 0. Sini 2. Nah, 0 tambah 0, 0 sama 2, berarti lebih besar 2. Berarti kita punya persamaan kedua yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 2. Nah, kalau kita buat gambarnya, nah, untuk pengarsirannya itu daerahnya kayak gini ya. Dari garis A, kita arsir ke kanan untuk daerah positif. Kemudian dari garis BC, kita arsir ke kiri karena lebih kecil daripada 2. Untuk gambarnya ini ada di atas sumbu X ya. Jadinya otomatis Y-nya itu nilainya positif. Y lebih besar sama dengan 0. Karena nilai Y-nya itu di atas semua. Nah, bagaimana dengan X-nya? Apakah X-nya juga positif? Enggak. Karena di sini ada daerah yang negatif, maka tidak berlaku syarat X lebih besar dari 0. Karena X di sini bilangannya ada yang negatif, maka yang berlaku hanya Y lebih besar sama dengan 0. Kita cek jawabannya. Ini, nah ini ya, ini tidak. Oke, selanjutnya yang ini X plus Y kurang dari sama dengan 2. Ini enggak. Ya, kemudian syarat yang ketiga, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, tinggal yang atas sama bawah. Ini tidak, yang ini ya. Nah, berarti jawabannya yang bawah ya. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Umi. Ingat, soal rumit jadi sederhana, soal sulit jadi mudah. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.